Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adisti Ayuningtyas dari kelas Manajemen Reguler 2A. Di sini saya akan menyelesaikan salah satu tugas dari mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan, yaitu yang pertama, memaparkan makna dan hakikat Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumber hukum yang harus kita imani. Dan yang kedua, mencari referensi Al-Quran dan Al-Hadis dari Al-Quran dan Al-Hadis itu sendiri. Yang pertama, memaparkan makna dan hakikat Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam yang mulia dan berisi segala hal yang menjadi panduan untuk umat Islam dan sumber utama hukum Islam yang harus kita tinjau. Dan kita sebagai umat manusia, kita harus mampu dapat memahami, membaca, dan mengamalkannya dari isi Al-Quran tersebut. Salah satu hukum yang bisa kita langsung tarik dari Al-Quran yaitu hukum tentang riba, di mana Allah berfirman pada Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, orang-orang yang makan atau mengambil riba itu tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan. Dalam ayat tersebut, secara jelas dan tegas Allah mengharamkan adanya praktik riba dan memberi alternatif solusi dengan melakukan jual beli. Yang kedua, Al-Hadis. Hadis artinya adalah perkataan, percakapan, atau berbicara. Dari definisi umum, hadis adalah setiap tulisan yang berasal dari perkataan atau percakapan Rasulullah Muhammad SAW, termasuk apabila ada perbuatan sahabat yang didiamkan, maka itu bisa tergolong ke dalam sunnah. Salah satu contoh hadis adalah yang melarang perilaku korupsi dan riba, yaitu dari Auf bin Malik. Rasulullah SAW bersabda, "Hati-hatilah dengan dosa-dosa yang tidak akan diampuni, yaitu korupsi. Barang siapa yang mengambil harta melalui jalan dikhianat, maka harta tersebut akan didatangkan pada hari kiamat nanti, dan demikian pula yang riba. Maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan gila dan berjalan dengan sempoyongan." Dalam hadis tersebut tergambar jelas bahwa bentuk perilaku korupsi dan riba merupakan perilaku yang hukumnya haram atau tidak dapat diterima oleh agama. Yang kedua, mencari sumber referensi hakikat Al-Quran dan Al-Hadis. Terdapat pada Quran surat Al-Maidah ayat 35, artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepadaku dan carilah jalan untuk mendekatkan diri kepadaku, dan bersungguh-sungguhlah pada jalan itu, maka kamu akan menang." Al-Quran selalu membagi energi yang begitu dahsyat, karena ternyata yang akan kita dapatkan adalah kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hasilnya akan membawa kemenangan demi kemenangan di muka bumi. Karena dengan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kunci keselamatan dunia dan akhirat. Begitu pula pada Quran surat Al-Ahqaf ayat 12 yang artinya, dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat, dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkan dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Hadis biasanya ditinjau dari tempat bersandarnya apa yang disandarkan oleh Nabi dan percakapan beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat mengamalkannya dari kandungan Al-Quran dan Al-Hadis tersebut. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas waktu dan perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.